Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa. Saya berasal dari program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang riba dan implikasinya dalam keuangan. Pengertian riba. Riba adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada praktik yang mengambil keuntungan atau uang transaksi keuangan lainnya. Dalam Islam, riba dianggap haram atau dilarang karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan dan dapat merugikan pihak lain. Jenis-jenis riba. Yang pertama itu ada riba al-nasi'ah. Ini adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang. Misalnya, seseorang meminjam uang dengan kesepakatan bahwa mereka harus membayar lebih banyak jika pembayaran dilakukan setelah jangka waktu tertentu. Ini adalah termasuk bentuk bunga yang diambil atas dasar waktu. Yang kedua itu ada riba al-fadl. Ini terjadi dalam transaksi jual beli barang yang sejenis tetapi dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Misalnya menukar uang logam atau emas dengan lebih banyak jumlah tanpa ada pertimbangan yang seimbang dalam kualitas atau beratnya. Implikasi riba dalam keuangan dampak ekonomi. Yang pertama itu ada ketidakadilan. Riba seringkali memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi karena pihak yang meminjam uang bisa terjebak dalam beban hutang yang berat, sementara pemberi pinjaman terus mendapat keuntungan tanpa melakukan usaha. Yang kedua itu ada krisis keuangan. Praktik riba dapat memperburuk masalah ekonomi seperti inflasi dan ketidakstabilan pasar, karena uang yang beredar tidak digunakan untuk investasi produktif tetapi hanya mengalir dalam bentuk bunga yang tidak produktif. Yang ketiga ada keuangan syariah. Dalam sistem keuangan syariah, lembaga keuangan berusaha menghindari riba dengan menawarkan produk-produk yang didasarkan pada prinsip bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, jual beli yang sah, murabahah, serta sewa yang sah seperti ijarah. Yang keempat ada etika dan keadilan. Riba dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena memberi keuntungan tanpa bekerja atau berbagi risiko ini menimbulkan ketidakseimbangan di mana pihak yang lebih kaya bisa semakin kaya tanpa usaha, sementara pihak yang lebih miskin terjerat dalam hutang yang tidak bisa dilunasi. Yang kelima ada penyalahgunaan dan eksploitasi. Riba juga dapat menjadi bentuk eksploitasi terhadap individu atau kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin yang terpaksa meminjam uang dengan bunga yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu riba berimplikasi negatif terhadap ekonomi dan masyarakat karena menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan merugikan pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah yang menghindari riba seperti keuangan syariah berupaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam transaksi keuangan. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.